Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Matematika Wajib kelas 11, yaitu Induksi Matematika. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan di-share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian notasi sigma. Teman-teman bisa perhatikan nilai suku-suku pada deret berikut. Terdapat deret 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus sampai dengan plus 2n plus 1. Nah, penulisan deret tersebut dapat diringkas menggunakan notasi sigma sebagai berikut. Yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N untuk 2K plus 1. Nah, itulah bentuk notasi sigma yang dapat dibuat berdasarkan nilai suku pada deret yang saya tampilkan. Notasi sigma tersebut merupakan pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, kemudian kita akan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Sigma K sama dengan 1 sampai N UK. Nah, di sini kita perhatikan nilai K-nya itu ditentukan dari 1 sampai N. Sehingga kita ubah nilai K ini dari 1 sampai N. Sehingga menjadi U1 plus U2 plus U3 plus sampai dengan plus UN. Nah, kita ubah nilai K ini dari 1 sampai N sehingga didapatlah bentuk penjumlahan notasi sigma tersebut. Selanjutnya, saya akan berikan contoh soal. Yang pertama, terdapat notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI. Nah, untuk bentuknya ini sama seperti tadi sudah kita bahas. Itu kita tinggal ubah nilai I-nya dari 1 sampai 5 sehingga menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Nah, itulah bentuk deret penjumlahan dari notasi sigma tersebut. Kemudian, terdapat notasi sigma I sama dengan 1 sampai 6 untuk I kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal rubah nilai I-nya dari 1 sampai 6. Sehingga menjadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai dengan plus 6 kuadrat. Kemudian, untuk contoh soal yang ketiga, terdapat I sama dengan 1 sampai 3 untuk 2I plus 5. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tinggal rubah nilai I-nya sesuai dengan batas yang sudah ditentukan, yaitu dari 1 sampai 3. Sehingga bentuknya menjadi 2 dikali 1 plus 5 ditambah 2 dikali 2 plus 5 ditambah 2 dikali 3 plus 5. Itulah bentuk penjumlahan dari notasi sigma tersebut. Kemudian, kita akan menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Yang pertama, kita mencari rumus suku ke N. Dan yang kedua, kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Contohnya, misalkan, nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. 5 plus 9 plus 13 plus 17 sampai dengan plus 57. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita akan mencari rumus suku ke N terlebih dahulu. Yang dimana, untuk U1 atau A-nya itu kita ketahui sama dengan 5. Dan untuk B-nya atau bedanya yaitu kita bisa menguraikan dari U2 dikurang U1. Sehingga kita dapatkan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Sehingga rumus suku ke N dari deret tersebut adalah UN sama dengan A plus N-1B. Nah, itu merupakan rumus umum untuk mencari rumus suku ke N.
Sehingga A-nya di sini kita ubah. A tadi kita ketahui sama dengan 5. Yaitu 5 plus N-1, B-nya sama dengan 4. Sehingga menjadi 5 plus 4N-4. Yaitu sama dengan 4N-1. Nah, itu rumus suku ke N kita sudah dapatkan, yaitu 4N-1. Kemudian, yang kedua kita akan mencari batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawahnya, kita perhatikan. Karena untuk nilai A-nya di sini sama dengan 5, sehingga rumus suku ke N itu kita nyatakan sama dengan 5. Sehingga 4N plus 1 sama dengan 5. Kita kurangi kedua ruas dengan 1, sehingga menjadi 4N sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilai N-nya sama dengan 1. Nah, untuk batas bawahnya kita sudah dapatkan sama dengan 1. Kemudian kita mencari batas atasnya. Yaitu kita perhatikan nilai terbesar dari deret tersebut, yaitu 57. Sehingga kita nyatakan rumus suku N tersebut sama dengan 57. Maka 4N plus 1 sama dengan 57. Kemudian 4N sama dengan 56. Dan kemudian kita dapatkan nilai N sama dengan 14. Nah, sehingga bentuk notasi sigma dari deret tersebut adalah sigma N sama dengan 1 sampai 14 untuk 4N plus 1. Jadi itulah bentuk notasi sigmanya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai suatu notasi sigma. Misalkan, terdapat notasi sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 2K plus 1. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita perhatikan nilai K di sini. Nilai K-nya yaitu dari 1 sampai 5. Nah, sehingga kita ubah nilai K-nya dari 1 sampai 5. Maka menjadi 2 dikali 1 plus 3 ditambah 2 dikali 2 plus 3 ditambah 2 dikali 3 plus 3 sampai dengan ditambah 2 dikali 5 plus 3. Kemudian kita perhatikan satu persatu. 2 dikali 1 plus 3 yaitu 2 ditambah 3. 2 dikali 2 plus 3 yaitu 4 ditambah 3 dan seterusnya sampai 2 dikali 5 plus 3 yaitu 10 plus 3. Nah, 2 plus 3 yaitu sama dengan 5. 4 plus 3 sama dengan 7. 6 plus 3 sama dengan 9. 8 plus 3 sama dengan 11. Dan 10 plus 3 sama dengan 13. Sehingga kita jumlahkan dan hasilnya adalah 45. Nah, inilah nilai dari notasi sigma K sama dengan 1 sampai 5 untuk 2K plus 3. Selanjutnya, misalnya terdapat notasi sigma K sama dengan 3 sampai 5 untuk K kuadrat plus 2K plus 1. Kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini. Kita pecah satu per satu untuk mencari nilainya. Sehingga untuk notasi sigma K sama dengan 3 sampai 5 untuk K kuadrat, kita dapatkan nilainya 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 5 kuadrat. Kemudian ditambahkan nilai dari notasi sigma K sama dengan 3 sampai 5 untuk 2K. Sehingga hasilnya kita dapatkan 2 dikali 3 plus 2 dikali 4 plus 2 dikali 5. Kemudian ditambahkan untuk notasi sigma K sama dengan 3 sampai 5 untuk 1. Sehingga hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1. Kemudian kita operasikan semuanya. Sehingga menjadi 9 plus 16 plus 25 ditambah 6 plus 8 plus 10 ditambah 3. Selanjutnya, kita operasikan lagi. Sehingga hasilnya menjadi 50 plus 24 plus 3 yaitu sama dengan 67. Nah, itulah nilai dari notasi sigma untuk sigma K sama dengan 3 sampai 5 untuk K kuadrat plus 2K plus 1. Kemudian, kita akan mengubah batas bawah dan batas atas dari notasi sigma. Untuk mengubah batas bawah dan batas atas suatu notasi sigma,
dapat menggunakan sifat notasi sebagai berikut. Misalkan sigma K sama dengan M sampai N untuk K, kita bisa mengubah nilai batas atasnya sesuai dengan yang tertera pada soal menjadi sigma K sama dengan M plus P sampai dengan N plus P untuk K dikurang P. Atau sebaliknya, menjadi sigma K sama dengan M dikurang P sampai dengan N dikurang P untuk K ditambah P. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan kita ingin mengubah notasi sigma untuk sigma K sama dengan 4 sampai 10 untuk 3K plus 5 dan sigma K sama dengan 5 sampai 15 untuk K kuadrat plus 2K. Menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Nah, kita perhatikan batas bawahnya. Di sini kan untuk yang pertama itu batas bawahnya sama dengan 4 dan yang kedua itu batas bawahnya sama dengan 5. Kita akan mengubah kedua soal ini sehingga notasi sigma tersebut memiliki batas bawah sama dengan 1. Soal yang pertama, notasi sigma K sama dengan 4 sampai 10 untuk 3K plus 5. Nah, perhatikan batas bawahnya di sini kan sama dengan 4. Kita ubah batas bawahnya menjadi 1. Sehingga 4 dikurang berapa agar nilainya menjadi 1. Sehingga kita dapatkan adalah 4 dikurang 3. Karena batas bawah dikurang 3, maka batas atas juga harus dikurangi 3. Kita perhatikan pada sifat notasi sigma yang di atas. Karena dia batas bawah dan batas atasnya dikurangi, maka untuk nilai K-nya ini kita harus ditambahkan. Ditambahkan yaitu ditambah 3. Karena batas atas dan batas bawahnya dikurang 3, sehingga nilai K di sini sebaliknya yaitu ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah sigma K sama dengan 4 dikurang 3 sampai dengan 10 dikurang 3 untuk 3 dikali K plus 3 plus 5. Sehingga menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 7 untuk 3K plus 9 plus 5. Karena di sini kan 3 dikali K sama dengan 3K dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sehingga bentuknya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 7 untuk 3K plus 14. Nah, itulah hasil dari kita mengubah batas bawah notasi sigma tersebut menjadi 1. Terus soal yang kedua, misalkan dapat notasi sigma K sama dengan 5 sampai 15 untuk K kuadrat plus 2K. Nah, karena di sini K-nya sama dengan 5, kita ubah agar menjadi 1. Yaitu batas bawah dan batas atas kita sama-sama dikurangi 4. Nah, karena batas bawah dan batas atas dikurangi 4, maka untuk nilai K-nya di sini berlaku sebaliknya, yaitu ditambah 4. Sehingga menjadi sigma K sama dengan 5 min 4 sampai dengan 15 min 4 untuk K plus 4 kuadrat ditambah 2 dikali K plus 4. Ya, kita perhatikan sesuai dengan soal yang tertera. Kemudian hasilnya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 11. Kita operasikan ini K plus 4 kuadrat ditambah 2 dikali K plus 4. Sehingga bentuknya menjadi K kuadrat plus 8K plus 16 plus 2K plus 8. Maka bentuk yang kita dapatkan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 11 untuk K kuadrat plus 10K plus 24. Nah, itulah bentuk notasi sigma yang kita ubah batas bawahnya menjadi 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan rumus menggunakan induksi matematika. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1.
Yang kedua, kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Dan yang ketiga, kita tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Misalkan, terdapat soal seperti ini. 4 plus 6 plus 8 plus sampai dengan plus 2n plus 2 sama dengan n kuadrat plus 3n. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, kita perhatikan di sini nilai 2n plus 2-nya. Kita substitusi nilai n sama dengan 1, yaitu 2 dikali 1 plus 2 sama dengan n kuadrat menjadi 1 kuadrat plus 3 dikali 1. Nah, sehingga hasilnya ruas kiri dan ruas kanan yaitu sama dengan 4. Sehingga untuk n sama dengan 1 bernilai benar. Kemudian kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Maka kita ubah bentuknya menjadi 4 plus 6 plus 8 plus sampai dengan plus 2K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K. Nah, nilai n di sini kita semua ubah menjadi K. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan yang ketiga, kita akan tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K plus 1. Pertama, kita tetap tulis terlebih dahulu 4 plus 6 plus 8 plus sampai dengan 2K plus 2. Kemudian kita tambahkan untuk nilai n sama dengan K plus 1. Yaitu, kita ubah nilai 2n plus 2 ini, n-nya menjadi K plus 1. Sehingga bentuknya menjadi 2 dikali K plus 1 plus 2. Karena nilai n di sini, kita ubah menjadi K plus 1. Sama dengan nilai n kuadrat plus 3n ini, nilai n-nya kita ubah menjadi K plus 1. Sehingga menjadi K plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali K plus 1. Kemudian kita perhatikan nilai 4 plus 6 plus 8 sampai dengan plus 2K plus 2 ini kan kita dapatkan tadi yaitu K kuadrat plus 3K. Sehingga bentuknya ini kita ubah menjadi K kuadrat plus 3K. Yang ini. Kemudian ditambahkan 2 dikali K plus 1 ditambah 2. Yaitu 2K plus 2 plus 2. Kemudian sama dengan ruas kanannya menjadi, kita operasikan seperti biasa. K plus 1 kuadrat menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Dan untuk 3 dikali K plus 1 menjadi 3K plus 3. Selanjutnya kita operasikan. Untuk ruas kirinya menjadi K kuadrat ditambah 3K plus 2K menjadi 5K. 2 plus 2 menjadi 4. Dan di ruas kanannya kita perhatikan. K kuadrat tetap, kemudian 2K ditambah 3K menjadi 5K. Dan 1 ditambah 3 menjadi 4. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Maka untuk soal yang ini bernilai benar. Oke, sekian untuk materi terkait dengan induksi matematika. Jika ada komentar, saran dan masukan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.